Ya, selamat sore teman-teman rekan-rekan jurnalis semuanya. Kita akan segera memulai. Kami meminta kesediaan teman-teman untuk dapat menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semuanya dan salam sehat bagi kita semua. Selamat sore, selamat datang dan juga selamat bergabung dalam acara Press Conference Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2022. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Saya Natali Indri yang akan menemani Anda selama acara berlangsung. Ya, sebelum kita memulai acara sore hari ini, saya juga ingin mengucapkan selamat sore dan juga selamat datang kepada yang pertama Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Odo RM Manuhutu. Selamat sore Pak Odo, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung. Kemudian juga staf ahli bidang keuangan dan pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Ibu Loto S. Ginting. Selamat sore Ibu, selamat bergabung. Kemudian juga selamat sore, selamat bergabung kepada Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia atau IDEA, Bapak Bima Laga. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung. Dan juga tentu saja kepada Bapak Ibu hadirin yang telah bergabung sore hari ini dan teman-teman jurnalis yang kami cintai sama-sama. Ya, acara ini diselenggarakan secara hybrid teman-teman, baik secara luring maupun daring. Jadi selamat sore kami juga ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah hadir secara online dan dapat disaksikan acara ini melalui channel resmi YouTube Kementerian BUMN. Untuk yang hadir secara offline, kami mohon kerjasamanya kepada rekan-rekan jurnalis dan juga Bapak Ibu hadirin untuk tetap dapat mematuhi protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak dan juga menggunakan masker selama acara berlangsung. Ya, Bapak Ibu para tamu undangan, para pelaku UMKM Indonesia telah membuktikan kemampuannya dalam membangun perekonomian negeri ini dengan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yang beberapa kali telah terkena pukulan keras dari kejadian-kejadian yang luar biasa, termasuk salah satunya adalah pandemi COVID-19. Ada sebanyak 65,4 juta UMKM Indonesia yang berkontribusi sebesar 61% pada PDB Indonesia pada tahun 2021 yang mampu menyerap 97% tenaga kerja lokal. Nah, tantangan yang ada di tengah masa pandemi COVID-19 lalu kemudian mendorong lahirnya peluang dan juga kesempatan tentu saja bagi berkembangnya teknologi informasi termasuk dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh para pelaku UMKM. Kalau sebelumnya selama berpuluh-puluh tahun ya, akses pasar didominasi dengan cara konvensional, dengan cara kita bertemu tatap muka secara langsung antara pembeli dan juga penjual. Namun karena adanya keterbatasan mobilitas di masa pandemi, kemudian membuat para pelaku UMKM harus mampu untuk bertransformasi dan juga melakukan penyesuaian. Khususnya saat kita semua memasuki era industri dan juga teknologi digitalisasi yang bergerak sangat cepat. Dan tentu transformasi dari konvensional ke platform marketplace ini berbasis teknologi bukan lagi sebuah pilihan tapi juga menjadi sebuah keharusan.
jika tidak ingin tertinggal dan tetap menjadi yang terdepan. Nah, inovasi bisnis UMKM juga menjadi mutlak ya untuk kita semuanya bisa mentas dan juga go internasional. Nah, berlatar pemikiran itu juga Bapak Ibu sekalian, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI diluncurkan pada tanggal 14 Mei 2020. Gernas BBI ini mendorong pelaku UMKM untuk on board ke platform e-commerce supaya transaksi penjualannya tetap lancar, kemudian juga mendorong peningkatan kualitas produk UMKM-nya sendiri. Kemudian juga dari sisi konsumennya, Gernas BBI mengampanyekan masyarakat untuk semakin bangga pada produk dalam negeri, terutama buatan para pelaku UMKM yang tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga membeli dan juga menggunakannya. Nah, sebagai bentuk apresiasi terhadap UMKM Indonesia yang pantang menyerah ini untuk terus berkarya dan juga memberikan dampak positif bagi sekitarnya, walau dihadapkan pada keadaan sulit, diselenggarakanlah Anugerah Bangga Buatan Indonesia atau ABBI yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020. Kemudian digelar kembali pada tahun 2022 ini. Tidak hanya sebagai bentuk apresiasi tentu saja, karena Anugerah Bangga Buatan Indonesia ini juga bertujuan untuk membakar semangat pengusaha UMKM, industri kecil dan juga menengah, serta para artisan untuk terus mengembangkan produk-produk lokal yang berkualitas demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan tahun ini Kementerian BUMN ditunjuk juga sebagai koordinator acara Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2022 oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dan melalui konferensi pers hari ini kami bermaksud untuk menyampaikan dan juga mengundang masyarakat Indonesia untuk dapat memberikan suara kepada UMKM peserta Gernas BBI 2021-2022 yang telah dikurasi menjadi 3 finalis ya teman-teman semua di setiap kategori untuk menentukan juaranya. Nah, untuk mengetahui lebih jelas apa saja terkait Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2022, kita akan langsung saja memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kami mengundang kepada yang terhormat Bapak Odo Manuhutu, kemudian juga kepada Ibu Loto S. Ginting untuk dapat naik ke atas panggung. Boleh kita berikan tepuk tangan teman-teman semuanya? Silakan Bapak Ibu untuk dapat menempati tempat duduk yang di sebelah tengah sini ya. Bapak Odo dan juga Ibu Loto. Lalu kemudian sebelah sini Bapak Ibu. Terima kasih. Kemudian kami juga mengundang Ketua Umum IDEA Bapak Bima Laga, kemudian juga Eka Febriansah selaku Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian untuk dapat mendampingi Pak Odo dan juga Ibu Loto di atas panggung. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Bapak Bima boleh di sebelah sini. Iya, silakan. Bapak Bima sebelah situ Pak. Bapak Edi sebelah sana. Baik, terima kasih banyak. Ya, untuk itu saya akan langsung saja membuka sesi tanya jawab ya untuk teman-teman, karena ini kita acaranya sedang diadakan dua acara, maksud saya antara online dan juga offline, maka kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya secara online dan offline untuk dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau dapat mengajukan pertanyaannya ya, untuk dapat mengangkat tangan, kemudian silakan berdiri, disebutkan dari mana medianya dan juga namanya yang dapat menjelaskan kepada narasumber kita semua terkait dengan Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2022 ini. Kepada rekan-rekan jurnalis kami persilakan, jika ada pertanyaan, silakan teman-teman. Ya, mungkin sudah ada yang bertanya di online, karena tadi kami dengar juga sudah berkumpul ya teman-teman semua ya. Jadi kita juga membuka pertanyaan juga untuk teman-teman semuanya yang ingin bergabung di sore hari ini. Nah, tapi mungkin kita ingin tanya dulu sepertinya ya kepada Ibu Loto dan juga Pak Odo barangkali. Perjalanan menuju Anugerah Bangga Buatan Indonesia sendiri ini kan tidak singkat begitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menjelaskan sedikit banyak tentang tadinya diadakan tahun 2020, kemudian baru diadakan kembali di tahun 2022. Silakan Ibu Loto. Pak Odo barangkali, silakan. Ladies first, silakan Ibu Loto. Ya. Jadi memang kita semua mungkin sudah udah Pak. Ya. Ya. Selamat sore teman-teman jurnalis dan
para hadirin semua yang hadir pada sore hari ini, dan juga teman-teman yang hadir secara online, Bapak Ibu pejabat yang hadir, teman-teman stakeholders Bangga Buatan Indonesia, baik dari BUMN, dari swasta, maupun kementerian lembaga maupun pemerintah daerah ya, serta dari teman-teman e-commerce. Senang sekali bisa di dalam kesempatan ini kita bersama-sama mengikuti acara press conference ini. Maksudnya supaya kita juga benar-benar tahu juga kegiatan ini dan juga benar-benar turut serta memeriahkannya dan mendorong juga seperti yang disampaikan tadi oleh MC, bahwa nanti akan ada public voting untuk para pemenang 3 besar yang sudah terpilih oleh serangkaian seleksi yang ketat dari Dewan Juri. Namun untuk urutan 1, 2, 3-nya nanti ditentukan oleh voting publik. Nah, ini nanti rencananya mulai hari ini ya. Setelah acara ini akan dimulai. Nah, kembali lagi ke sejarah bahwa tadi kan lahirnya bulan Mei. Tentunya kita ingat ya bahwa ada apa di bulan Mei. Kita tahu bahwa pandemi itu bulan Maret ya, sudah melanda di Indonesia. Jadi keadaannya tentu sudah mulai ada pengetatan mobilitas. Sehingga itu juga terdampak bukan hanya kepada shopping center besar, tapi kepada para UMKM itu juga terdampak ya. Banyak berita termasuk Kemenkop itu membandingkan bahwa dampak dari efek pandemi lebih berat daripada efek krisis beberapa, baik krisis moneter waktu itu tahun 98 maupun juga krisis taper tantrum ya 2013, lalu kemudian krisis subprime mortgage ya Pak ya tahun 2008 ya. Jadi oleh sebab itu nampaknya kita harus kementerian lembaga, pemerintah dan seluruh pihak yang terkait, baik itu e-commerce gitu ya, maupun teman-teman lainnya, itu mengatakan bagaimana kita bisa supaya tetap UMKM ini benar-benar eksis gitu ya, benar-benar tidak terlalu anjlok misalnya ya, walaupun memang sudah terkena dampak. Nah, mungkin pada saat itu dengan adanya terganggunya mobilitas, baik arus barang dari luar negeri ke dalam negeri juga terbatas kan, bukan hanya antar kota, maka mungkin kita perlu kembali memberikan keyakinan bahwa produk Indonesia itu tidak kalah loh dengan produk lokal, itu tidak kalah dengan produk luar negeri. Nah, mungkin kita harus menggelorakan atau mengkampen kepada masyarakat untuk kembali lagi mencintai produk-produk lokal dan juga bukan hanya mencintai tapi juga belanja produk lokal, karena produk-produk lokal itu ternyata juga banyak sekali disediakan oleh UMKM. Nah, harapannya itu bisa mengangkat kembali untuk UMKM juga bersemangat memproduksi dan juga produknya itu bisa diserap. Nah, kedua juga kita diberikan solusi ataupun percepatan untuk proses digitalisasi dari UMKM ini untuk bisa go online ya, terakses atau boarding di marketplace, sehingga waktu itu mungkin kelihatannya karena mobilitas yang terganggu itu user dalam hal ini ibu-ibu rumah tangga juga banyak mungkin pesan order gitu dari online.
Nah mau nggak mau itu akhirnya juga memacu kepada UMKM bahwa ternyata buyernya juga udah mulai go online, ya harus siap juga dengan go online ya. Jadi akhirnya momentum itu juga dipakai untuk UMKM ini kembali juga didorong dan juga PD untuk ikut go online atau boarding di marketplace. Nah itulah kira-kira sejarahnya yang saya ingat, nanti ditambahkan Pak Odo, sehingga harapan kita ternyata dengan berjalannya waktu ternyata itu mungkin ada sumbangannya ya Pak dengan pertumbuhan ekonomi kita yang konsisten dari negatif menjadi positif gitu ya, konsisten. Dan harapannya walaupun di tengah ancaman resesi global nih, kita tetap harapannya karena memang kekuatan ekonomi kita ditopang oleh UMKM kita yang pelaku usaha dominan di Indonesia, harapannya ya ini akan terus bisa menjadi kekuatan untuk juga melawan gitu ya ancaman-ancaman perlambatan ekonomi itu ke depannya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita semua mengkampanyekan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, mencintai produk-produk lokal dan juga belanja. Tadi pada saling kita duduk di sana saling pamer, oh ini saya tasnya tas lokal. Terus pada ngelihat, oh ibu tadi jaketnya juga tasnya tas lokal nih, belum saya pamerin udah ditanya. Terus saya juga nih baru beli batik lokal. Jadi sekarang pamer-pamer lokalan. Malah sekarang agak malu kalau pakai branded gitu. Harusnya itu akan terjadi terus. Ya, menular gitu. Kalau pakai produk branded, kalau dulu kayaknya gagah ya. Kalau sekarang agak malu gitu. Karena mungkin itulah semangat kita semua, ayo beli produk lokal, pakai produk lokal, cintai produk lokal. Supaya teman-teman kita yang produsen ini juga semangat untuk berproduksi dan juga terus berkembang perekonomian negara kita. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Silakan Pak Odo ditambahkan. Terima kasih Bu Loto. Jadi butuh dukungan berbagai pihak ya, terutama rekan-rekan jurnalis yang ada di sini untuk bisa menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Silakan Pak Odo. Mungkin sedikit aja, Bu Loto seorang penutur cerita yang baik, saya kira sudah merangkum semua. Mungkin yang saya bisa tambahkan kenapa ABBI baru di tengah 2022, karena 2021 kita mengalami pandemi Delta. Kedua, melanjutkan apa yang Bu Loto sampaikan, jadi komitmennya adalah memang kalau ekonomi kita 60% GDP tergantung UMKM, lebih dari 90% tenaga kerja di sektor UMKM, tidak ada pilihan bagi Indonesia kecuali mendukung sektor UMKM. Dan ketiga adalah bagaimana komitmen, jadi paling tidak dari komitmen BUMN dan juga dari pemerintah. Target tahun ini ada belanja pemerintah dan BUMN sebesar 400 triliun, saat ini tadi baru data terlihat sudah tercapai 560 triliun belanja pemerintah dan BUMN. Dia melewati, jadi terima kasih ke teman-teman BUMN yang bekerja keras. Bu Loto memastikan semua BUMN membeli produk-produk dalam negeri sebisa mungkin. Apalagi tahun depan nanti target pemerintah adalah belanja pemerintah hanya maksimum 5% untuk impor, artinya 95% harus untuk produk-produk dalam negeri. Dan benar apa yang disampaikan Ibu Loto bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman pemerintah bersama asosiasi, bersama industri dan juga BUMN berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita yang bisa di atas 5,7%. Harapannya adalah kita semua pakai dan jangan malu-malu mempromosikan produk dalam negeri, karena tidak ada bangsa lain akan mempromosikan produk Indonesia kecuali bangsa sendiri. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Odo dan juga Bu Loto. Berikutnya kami persilakan kepada teman-teman semuanya untuk dapat mengajukan pertanyaan di sesi tanya jawab ini. Kami persilakan waktu dan tempat untuk teman-teman yang hadir secara offline dan juga online. Kabarnya kita juga sudah punya beberapa pertanyaan online ya, yang juga sudah mampir nih di ruang Zoom. Kami akan segera coba tanyakan, tapi Pak Bima mungkin bisa menjelaskan juga bagaimana prosesnya UMKM ini, teman-teman yang sudah terkumpul ke dalam
proses seleksi ini ya. Sebelum itu kan apa saja yang dilalui Pak Bima? Proses seleksinya seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan sedikit saja sebelum kita menuju ke tanya jawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Jadi memang proses ABBI ini di tahun 2022 sudah kita jalankan dari awal tahun ya. Jadi setiap tahunnya itu kita bersama dengan kementerian menjadi mitra pemerintah. Dari kementerian itu ada campaign manager ya Pak Udo kita bilangnya. Dan satu campaign manager itu tiap bulan ya menghasilkan champion. Nah, champion-champion ini yang nantinya di anugerah ABBI ini kita kurasi. Jadi kurang lebih kita mengkurasi hampir 300 champion-champion dari semua kementerian yang sudah dijalankan dari awal tahun sampai dengan bulan November ini. Dan nantinya mudah-mudahan di akhir tahun kita juga bisa memilih champion-championnya. Kategorinya macam-macam ya, ada tentunya ada kategori kuliner, ada kategori fashion, ada kategori kriya, dan bukan hanya UMKM tetapi juga IKM. Karena kita melihat sebenarnya banyak sekali istilahnya mungkin underdog ya, itu yang biasa dipakai tim Piala Dunia itu underdog gitu ya. Nah UMKM juga sebenarnya banyak yang underdog gitu. Dan inilah tugas kita di ABBI ini bisa memunculkan UMKM baru yang sudah dikurasi tentunya dengan independensi. Kita melibatkan stakeholder baik itu kementerian, kita melibatkan antar asosiasi, kita melibatkan pelaku usaha yang untuk menjadi jurinya juga sampai akhirnya kepilih dan mudah-mudahan nanti bisa maghrib ya kayaknya kita berhenti dulu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bima. Baik, ini juga nanti akan mengundang seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa vote ya nantinya siapa yang akan dipilih untuk menjadi pemenangnya. Baik, untuk berikutnya ini ada pertanyaan dari rekan-rekan jurnalis dari Kumparan ya. Boleh untuk dapat bergabung dengan kita, mungkin bisa dibuka audionya. Silahkan. Sudah siap teman-teman? Halo, selamat sore. Ada di lokasi. Oh baik, teman-teman dari Kumparan, yang mana? Oh ya, silakan boleh berdiri dulu dengan Mbak siapa dan silakan pertanyaannya. Teman-teman boleh silakan mikrofonnya. Ya, itu dia. Silakan dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Narda dari Kumparan. Saya mau nanya, kan UMKM itu tadi sudah dibilang berkontribusi sebesar lebih dari 60% untuk PDB Indonesia. Bagaimana sih sebenarnya strategi agar mereka itu mampu melewati ancaman resesi global? Padahal kan Presiden Jokowi sudah menargetkan kalau tahun 2024 itu ada 30 juta UMKM yang bisa go digital. Nah, apalagi sih yang perlu diperkuat agar target tersebut dapat tercapai dan tidak terpangkas saat 2023. Adapun sampai saat ini kontribusi ekonomi digital itu terhadap perekonomian PDB masih rendah, masih sekitar 4%. Yang artinya masih ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Narda dari Kumparan ya. Mungkin boleh dibantu dijawab untuk Pak Odo dulu, nanti silakan untuk menambahkan Ibu Loto dan juga teman-teman, silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi mungkin jawabannya adalah BBI ini tujuannya adalah meningkatkan permintaan terhadap produk-produk UMKM. Apakah dari sisi pemerintah, apakah sisi BUMN, apakah dari sisi swasta atau masyarakat. Jadi kuncinya adalah meningkatkan demand. Ketika demand itu ada, maka produk-produk UMKM ini akan terjaga asalnya mereka untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan. Kedua, yang penting adalah bagaimana UMKM ini bisa meningkatkan standarnya. Dan untuk itu tadi disampaikan oleh Pak Bima, ada campaign manager yang berupaya untuk melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan standar mereka, meningkatkan dan menjaga standar mereka. Dan terakhir adalah bagaimana akses terhadap pembiayaan. Dalam ini saya kira Himbara sudah mengalokasikan melalui Digiku sebesar 16 triliun, apalagi ada KUR dan lain-lain. Jadi peranan pemerintah di sini adalah keberpihakan pemerintah terhadap UMKM sudah sangat jelas. Jika Anda membandingkan krisis 2018 sama 1998, maka Anda bisa lihat bahwa pemerintah kali ini anggaran untuk dana PEN dan macam-macam paling besar adalah untuk UMKM. Jadi keberpihakan itu sudah ada. Dan kedua, dan yang penting sekarang adalah bagaimana masyarakat bisa mengapresiasi produk-produk dalam negeri. Tadi seperti yang disampaikan Bu Loto,
harus malu menggunakan produk-produk luar negeri. Jadi kalau tasnya brandednya segede gajah produk asing, jadi taruh aja di rumah. Tapi kalau keluar rumah pakai brand-brand dalam negeri. Mungkin itu Bu Loto kami persilakan. Iya, betul. Silakan Bu Loto mau menambahkan sedikit, silakan Bu Loto. Baik, terima kasih. Ya, bagaimana supaya mereka tidak terkena dampak? Ya, pertama mungkin mereka sendiri juga harus semangat ya untuk mengantisipasi resiko ini gitu ya. Karena mereka sebenarnya sudah mengalami beberapa kali krisis dan saya lihat mereka itu semua pengusaha yang agile ya. Ya, dengan kondisinya mereka pandai sekali menyesuaikan diri dan melihat potensi-potensi yang di depan ada yang disukai oleh market dengan kondisi yang ada seperti itu. Tadi Pak Odo menyampaikan BBI ini utamanya juga membantu dari sisi permintaan ya, baik permintaan dari konsumen langsung misalnya retail maupun permintaan dari kementerian, lembaga maupun Pemda maupun BUMN. Karena di gerakan ini juga seperti yang disampaikan Pak Odo tadi, pemerintah juga memonitor belanja produk dalam negeri dari kementerian lembaga, Pemda maupun BUMN maupun pemerintah daerah. Jadi potensi belanja dari instansi pemerintah sama Pemda sama BUMN ini sangat besar. Ya, itu harus dimanfaatkan peluang itu. Nah kemudian tadi diingatkan pemerintah juga ada dukungan pembiayaan baik KUR maupun juga kredit yang lainnya gitu ya, yang disediakan melalui bank maupun non bank dari BUMN ya maupun juga dari swasta. Nah kemudian juga yang tidak kalah penting, jalin ataupun gunakan kesempatan ini untuk memperkuat network kita, jaringan kita ya, baik jaringan dengan kementerian lembaga, Pemda, swasta, e-commerce maupun komunitas-komunitas yang nanti bermanfaat bisa develop ataupun improve kualitas produk kita, bisa juga memperluas dari pasar kita ataupun mungkin juga mendukung pembiayaan usaha kita dan dukungan-dukungan lainnya. Jadi pakai semua kesempatan-kesempatan itu. Ya, betul sekali, anggaran belanja sudah dimaksimalkan begitu ya, sehingga kemudian kesempatan kita untuk bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Sedikit saja sebelum kita nanti akan menuju ke Bapak ini, Pak Bima tadi Pak Odo sempat menyampaikan sedikit bahwa ada pelatihan yang kemudian diberikan kepada UMKM ini untuk menjaga standar, kemudian meningkatkan kualitas produknya sendiri gitu ya. Ini bentuk pelatihan seperti apa yang sudah dicanangkan kembali karena sudah berlangsung cukup lama juga dan sudah berlangsung cukup baik begitu diterima oleh masyarakat para pelaku UMKM-nya. Untuk kedepannya rencananya seperti apa Pak Bima? Ya tentunya kita masih mempunyai target ya. Tadi dibilang bahwa kita mempunyai target 3 UMKM. Dari by data kita sekarang UMKM yang sudah onboarding kurang lebih 21 juta ya Pak Odo, 20 jutaan sekian. Jadi kita masih punya PR 9 juta yang tentunya ini nggak bisa sendiri gitu. Kita harus berkolaborasi, dalam hal ini berkolaborasi dengan pemerintah, BUMN dan juga kementerian lainnya sehingga onboarding itu bisa tercapai. Nah data ini tentunya kita collect dari teman-teman anggota IDEA yang memang mensupport BBI ini atau ABBI ini itu sendiri. Jadi tiap bulan kita terima report dan untuk menggalakkan itu semua ya memang harus berkolaborasi Mbak intinya. Terima kasih. Jadi kolaborasi bersama-sama begitu ya. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Eka Febriansyah ya selaku Direktur Jaringan Operasi dan juga Penjualan PT Pegadaian untuk dapat menyampaikan barangkali sedikit support yang diberikan oleh Pegadaian sendiri. Silakan Pak Eka. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pegadaian dan tentu saja bersama holding kami ya dari Bank BRI juga di sini yang ikut berpartisipasi untuk mensukseskan kegiatan ABBI ini.
Karena bagaimanapun juga Pegadaian ini identik dengan UMKM. Ya, produk-produk kami banyak sekali yang memang menjadi segmen market daripada UMKM. Pegadaian sudah ada sejak tahun 1901, 121 tahun. Tentu ini sebuah waktu yang cukup panjang. Banyak sekali lika-liku yang kita jalin bersama dengan pelaku-pelaku UMKM khususnya. Dan kami juga menyadari ini semua bahwa salah satu kekuatan kita adalah saat ini memang di UMKM. Pada masa pandemi kemarin ya, salah satu yang sektor yang paling tahan banting ya sepertinya memang UMKM di sini. Dan ini kelihatan juga di bisnis kami juga gitu ya. Jadi sektor yang alhamdulillah saat ini UMKM kita juga terus bertumbuh juga ya, kita memang mengusahakan untuk selain kita memberikan pembiayaan, kita juga fokus ke dalam pendampingannya juga supaya diharapkan nanti UMKM ini bisa naik kelas. Nah, dengan adanya kegiatan ABBI ini merupakan menurut kami ini sebuah wadah yang bagus ya. Kita bisa melihat bagaimana sih kreativitas ya yang dilakukan oleh para pelaku UMKM, dan tentu ini akan memancing para pelaku UMKM lainnya lagi supaya bisa menginspirasi untuk bisa lebih maju lagi, supaya UMKM-nya dikenal luas, dan tentu saja tadi yang Pak Odo sampaikan semakin banyak yang menggunakan produk-produk UMKM itu sendiri ya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Eka. Oke, berikutnya ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman dari media Indonesia. Yang mana boleh dipersilakan untuk berdiri dan menyampaikan pertanyaannya. Selamat sore teman-teman yang sudah hadir dari media Indonesia, boleh angkat tangannya. Kabarnya sudah hadir di sini ya. Mana nih teman-teman? Oke, mana tadi? Apakah sudah hadir? Yang dari online barangkali? Ya, silakan. Ingin bertanya terlebih dahulu? Atau mungkin dari media lain boleh? Mumpung ada kesempatan, kami berikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk bisa hadir. Lalu yang tidak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang barusan bergabung, teman-teman jurnalis yang bergabung secara online atau sedang menyaksikan acara ini dari channel YouTube Kementerian BUMN ya. Boleh silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang ada di depan ini. Kemudian ya teman-teman bisa menuliskan di kolom chat. Oh baik, ini sudah ada pertanyaannya. Ini pertanyaan online ya, kami akan bacakan. Untuk teman-teman yang ada di lokasi kami persilakan untuk dapat bertanya secara langsung mumpung ada pertanyaannya. Oke. Boleh dibesarkan sedikit? Iya. Pertanyaan dari media Indonesia, oh ternyata disampaikan secara tertulis. Seberapa besar pengaruh ABBI bagi para peserta atau pemenang penghargaan ini bagi para peserta sendiri ya? Kemudian dua institusi yang sangat dekat dengan pengusaha UMKM. Bagaimana perkembangan industri UMKM dari sisi pandang BRI dan Pegadaian dan juga harapan dari keterlibatan BRI dan Pegadaian di ABBI 2022. Pertanyaan pertama, mungkin Pak Odo dan juga Ibu Loto ingin memberikan masukan atau pandangannya. Singkat aja, Baik, ABBI ini seperti Oscar-nya atau Grammy-nya atau Cannes-nya dari UMKM. Jadi ini adalah bentuk penghargaan terhadap 60% dari ketergantungan kita pada UMKM kita di GDP, 90% lebih pekerja kita di sektor UMKM. Jadi ini lihatnya mungkin ABBI sebagai Oscar-nya Indonesia untuk UMKM. Mungkin itu. Ibu Loto ingin menambahkan? Ya kemarin saya juga sempat berbincang gitu ya dari dua kontestan ya. Mereka itu ternyata saya lihat memang antusias ya. Mengikuti seperti yang tadi itu, seperti bintang film mengikuti Oscar betul. itu gengsi gitu ya. Nah ternyata mendapatkan award itu juga berpengaruh ke bisnis mereka. Baik. Gitu karena ada recognition ya, apresiasi ke perusahaan mereka, maka dengan dia juara itu banyak juga yang mencari mereka gitu ya, termasuk juga yang dari sisi omset mereka. Nah dan juga termasuk bentuk apresiasi yang diberikan itu juga ditunggu juga bagi mereka, karena itu juga bisa menjadi bentuk satu cash flow yang bisa mendukung pengembangan usaha mereka. Jadi mereka mungkin kalau udah nanti menang,
udah dari sekarang mungkin dengan yang masuk 3 besar ini udah mengantisipasi kalau menang ini untuk apa nih, udah tahu nih mereka peruntukannya gitu ya. Nah jadi dampaknya bagi peserta ini menurut saya sangat baik ya. Jadi sangat positif. Seperti kita mungkin akan mendapatkan sertifikasi atau award gitu, pasti kita ada kebanggaan bagi UMKM itu. Forum ini termasuk forum yang prestige ya, betul. Bahwa kita bisa diakui dan rencananya mereka mengusahakan gitu untuk bisa hadir gitu, untuk bisa menerima penghargaan ini. Wah, menarik sekali. Ini brand awareness juga meningkat ya bagi para pelaku UMKM-nya. Baik, terima kasih banyak Ibu Loto dan juga Pak Udo. Lalu kemudian ini bagaimana dengan Pak Eka nih? Perkembangan industri UMKM dari sisi pandang Pegadaian sendiri, silakan Pak Eka. Baik, terima kasih. Kalau kami melihat perkembangan UMKM saat ini semakin maju, semakin bagus. Dan kita lihat tadi udah saya sampaikan bahwa di saat masa krisis, salah satunya yang memang memiliki daya tahan yang luar biasa UMKM, ya. Dan apalagi saat ini didukung oleh pemerintah, artinya ini pemerintah sangat concern sekali terhadap hal ini. Sehingga saya yakin bahwa ke depan potensi perkembangan UMKM ini akan semakin meningkat lagi. Tentu saja ini juga harapan kita, tadi disampaikan oleh Podo dan Bu Loto juga bahwa kepedulian masyarakat kita juga ya terhadap penggunaan produk-produk UMKM ini, seperti itu. Baik, ini sekaligus menjawab tadi harapan ya dari pihak Pegadaian juga kepada teman-teman jurnalis yang menanyakannya. Oke, untuk informasi terkait dengan penyelenggaraan Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2022 dan juga bagaimana sih cara memilih begitu ya UMKM juaranya, kita boleh saksikan sejenak video yang berikut ini teman-teman, silakan. Anugerah Bangga Buatan Indonesia adalah bentuk apresiasi pemerintah bagi pelaku UMKM dan industri kreatif di Indonesia yang telah memberikan produk terbaiknya dan memotivasi pelaku UMKM baru dalam gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Ratusan UMKM dari seluruh Indonesia menjalani proses seleksi. Berlomba-lomba menjadi yang terbaik di 4 kategori. Penilaian termasuk performa kenaikan nilai transaksi hingga dampak positif usaha mereka bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. 12 UMKM telah terpilih. Mereka adalah yang terbaik di sektor fashion, kuliner, kria, serta kecantikan dan kebugaran. Beri dukungan Anda untuk UMKM terbaik pada ajang Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2022. Klik tulisan, pilih UMKM juaramu, tonton video profil masing-masing finalis untuk mengetahui semua informasi. Masukkan alamat surat elektronik Anda. Pastikan alamat tersebut valid untuk konfirmasi dan validasi keabsahan suara Anda. Masukkan nama dan nomor telepon Anda. Kolom nama wajib diisi, sementara kolom nomor telepon opsional. Pilih UMKM juara dari setiap kategori, kuliner, fashion, kria, dan kecantikan dan kebugaran. Setelah selesai memilih juara dari setiap kategori, akan ada email konfirmasi yang masuk. Pastikan Anda klik tombol konfirmasi pada email tersebut agar suara Anda terhitung. Wujudkan rasa bangga dengan membeli dan memakai produk Indonesia. Bangga Buatan Indonesia dari dan untuk anak bangsa yang mendunia. Iya, teman-teman bisa mengakses anugerah.banggabuatanindonesia.co.id ya, dan juga kemudian memberikan vote untuk 4 kategori tadi diinformasikan. Ada kuliner, kemudian fashion, ada kria dan juga kebugaran ya teman-teman semuanya. Ditunggu karena nanti kita akan simak sama-sama siapa yang akan memenangkan di masing-masing kategori. Tadi diinformasikan, tadi kita sudah sama-sama dengar bahwa komitmen BUMN dan juga pemerintah untuk meningkatkan penjualan produk-produk lokal ini sudah sangat tinggi. Sehingga ini adalah momen kita bersama untuk bisa mengajak masyarakat Indonesia ambil bagian dalam mendukung UMKM dan juga perekonomian Indonesia.
tidak hanya dengan memberikan suara melalui Anugerah Bangga Buatan Indonesia, tetapi juga untuk membeli dan juga menggunakan, mempromosikan produk-produk lokal itu sendiri. Sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman untuk dapat menginformasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa ambil bagian dalam mendukung UMKM dan juga perekonomian Indonesia dengan memberikan suara Anda melalui anugerah.banggabuatanindonesia.co.id atau bisa juga scan QR Code di media promo kami. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, apakah masih ada pertanyaan untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, teman-teman jurnalis? Jika sudah tidak ada, kami akan mengundang masing-masing narasumber untuk dapat melakukan foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Bapak Ibu untuk dapat berdiri dan juga teman-teman media untuk dapat mengabadikan momen ini secara bersama-sama. Boleh berdiri di depan dan juga di tengah. Bapak Odo, Ibu Loto, Bapak Eka dan juga Bapak Bima mewakili Asosiasi E-Commerce Indonesia. Kami persilakan kepada rekan-rekan media dan juga Bapak Ibu hadirin untuk dapat mengabadikan momen ini. Ya. Sambil ngobrol saja Pak, jadi diambil candid ya, boleh. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kehadiran rekan-rekan jurnalis dan juga Bapak Ibu hadirin. Periode voting jangan lupa diinformasikan adalah tanggal 22 November sampai dengan 9 Desember 2022. Baik. Nanti akan kami informasikan untuk informasi lebih lanjut di mana teman-teman juga bisa memberikan suaranya melalui anugerah.banggabuatanindonesia.co.id. Baik. Sudah semua ya rekan-rekan jurnalis? Baik kalau begitu. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya kepada seluruh narasumber Pak Odo, Ibu Loto, Pak Eka dan juga Bapak Bima. Kami persilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih banyak Ibu. Dan terima kasih juga untuk para undangan. Sekali lagi teman-teman semuanya, mari ambil bagian dalam mendukung UMKM dan juga perekonomian Indonesia dengan memberikan suara Anda melalui anugerah.banggabuatanindonesia.co.id atau scan QR Code di media promo kami. Saya Natali Indri pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan maju terus UMKM Indonesia. Beli dan gunakan produk Indonesia dan terima kasih juga kepada Pegadaian dan juga BRI atas dukungan yang telah diberikan untuk kegiatan ini. Bangga Buatan Indonesia dari dan untuk anak bangsa dan dunia. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.